Hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak kelompok-kelompok yang ekstrim menebar kebencian. Itu dari salah memahami tentang konsep dalam akidah ada yang disebut dengan al-wala wal bara. Konsep dalam akidah ada al-wala wal bara. Al-wala itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang yang beriman, dan mencintai orang yang menolong agama Allah. Bara artinya memusuhi orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Ketika ajaran al-wala wal bara ini dipahami secara mentah, maka akan menimbulkan semakin beragama, semakin menebar kebencian. Ayo Bapak Ibu sekalian, contoh paham Wahabi. Paham Wahabi sudah menjelma menjadi ISIS, menjelma menjadi gerakan-gerakan teror, karena dari konsep al-wala wal bara dalam akidahnya. Membenci orang yang menyelisihi agama Allah, membenci orang yang menyelisihi orang yang beriman. Padahal Bapak Ibu sekalian, membenci itu membenci karena ketika umat Islam diperangi. Jadi ayat-ayat al-bara berlepas diri dari musyrikin, dari kafirin, itu bara itu berlepas diri. Membenci mereka diajarkan karena mereka memerangi umat Islam. Jadi alasannya bukan syiriknya, tetapi karena memerangi kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin, maka diperintahkan orang yang beriman membenci mereka. Tetapi hari ini banyak pandangan asal kafir, asal musyrik, mereka membenci, memerangi, dan memusuhi. Ini kesalahpahaman besar kelompok-kelompok radikal memahami konsep-konsep seperti akidah dalam agama kita. Padahal agama kita itu agama rahmat. Nabinya pun disebut Nabiur Rahmat, Nabi pembawa rahmat. Maka dalam ilmu tasawuf itu Bapak Ibu sekalian, kita harus benci syirik, tapi jangan benci orang yang syirik. Kalau dalam bahasa Indonesia Sunda, ya, benci palid, jangan benci kepada orang yang palid. Palid itu apa? Hanyut. Ada orang hanyut di sungai. Harus dibenci orang yang hanyut itu atau kita tolong? Tolong, yang harus kita benci hanyutnya, supaya kita hati-hati tidak hanyut di sungai. Yang harus kita benci itu syiriknya, menyekutukan Allahnya, bukan orangnya. Yang harus dibenci kemaksiatannya, bukan orang yang berbuat maksiat. Ini yang harus tanamkan. Inilah konsep Islam yang benar. Benci syirik, benci kepada maksiat, jangan benci orangnya. Tapi hari ini kelompok-kelompok radikal atas nama konsep al-wala wal bara, mereka membenci orang kafir, membenci orang yang syirik, bahkan memeranginya. Padahal Nabi Quran memerintahkan membenci mereka karena mereka telah memerangi kaum muslimin. Maka kafir itu ada yang zimi, ada yang zamai, ada yang harbi, yang memerangi. Maka bencilah syirik, tapi jangan benci orang yang berbuat syirik. Bencilah maksiat, jauh dari maksiat, jangan benci orang yang berbuat maksiat. Benci kepada hanyut, jangan benci kepada orang yang hanyut di sungai. Sudah mah hanyut, dilempari apa? Dilempari ban, tambang, atau dilempari batu. Kalau benci kepada yang hanyut, bukan dilempari ban, bukan dilempari tambang, malah dilempari apa? Batu. Nah, ini agama kita itu agama pembawa rahmat. Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan atas nama Allah yang pengasih dan penyayang. Dakwahkan agama dengan hikmah. Semakin kita meyakini agama kita, semakin kita tidak membenci orang lain. Sungguh pun orang itu adalah orang kafir.
Inilah agama kasih sayang dan agama damai. Tapi hari ini kelompok-kelompok radikal, Bapak Ibu sekalian, tambah yakin, tambah kuat imannya, tambah menebar kebencian kepada orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu tasawuf, ketika lihat orang yang masih bergelimang maksiat, jangan membenci mereka, jangan mencemoohkan mereka, berarti kita merasa sudah baik, merasa sudah hebat. Justru sayangi mereka, dekati mereka, ajak baik-baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dari hati ke hati.